Pak Daud mau kasih informasi apa hari ini? Thomas, ini saat ini udah mulai inflasi ya Thomas. Betul Pak Daud, ini rumornya kemana-mana Pak Daud. Bulan Juni Juli ya Thomas. Betul, sekarang dolar udah 18.000 Pak Daud. Tenang saja Thomas. Ya. Percaya Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pasti pelihara umatnya Pak Daud, itu pasti. Thomas, makanya kan saya nyuruh semua berkebun Thomas. Betul, berkebun, peternak ayam bertelur. Ya, untuk konsumsi sendiri. Sama sayur-sayuran untuk makan sendiri. Iya. Karena ini akan inflasi Thomas. Pak Daud, kalau inflasi gitu apakah dolar sampai nembus sampai di atas 18.000 Pak Daud? Segala kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi Pak Daud ya. Yang jelas titik terberatnya tahun ini adalah bulan Oktober. Nah, kalau menurut pendapat saya, untuk menanggulangi krisis, menanggulangi apa Thomas? Krisis Pak Daud. Ya, menanggulangi krisis. Nah, itu harus ada caranya Thomas. Apa caranya Pak Daud supaya jemaat tahu Pak Daud? Kalau ini kan pendapat saya. Ini kalau apa pendapat saya? Pendapat pribadi Pak Daud ya. Nah, investasi itu kan perlu keyakinan, Thomas. Betul. Investasi perlu apa, Thomas? Perlu keyakinan, Pak Daud. Perlu keyakinan dan kepastian. Kepastian. Nah, dan kedua, pengeluaran dan pemasukan itu harus imbang. Pengeluaran dan pemasukan harus seimbang, ya. Betul? Betul. Kalau saya perhatikan, ya, untuk Indonesia ini harus impor satu pintu. Pak Daud memberikan satu masukan kalau di Indonesia harus impor satu pintu ya. Iya. Ya. Itu supaya mengendalikan dan mengawasi pengeluaran. Mengendalikan dan mengawasi pengeluaran Pak Daud ya. Dan juga untuk membatasi hal-hal yang ilegal. Juga membatasi hal-hal yang ilegal Pak Daud ya. Kan banyak yang import ilegal. Betul. Jadi import satu pintu. Import satu pintu Pak Daud. Gimana menurut Thomas? Luar biasa Pak Daud. Import apa Thomas? Satu pintu. Import satu pintu. Yes. Kedua, ada Menko. Ini pendapat saya. Pendapat Pak Daud. Menko apa? Ada pendapat Menko. Ada Menko namanya penanaman modal. Penanaman modal. Nah, Menko apa Thomas? Menko penanaman modal Pak Daud. Penanaman modal. Dan Menko penanaman modal ini hanya sebagai SOP. Hanya sebatas SOP Pak Daud ya. Sebagai pelaksana. Dan itu tanda tangan dan keputusan adalah presiden. Ada presiden. Jadi Menko-nya ini hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Oke. Nah, itu penanaman modal ini minimal 1 triliun. Itu duit ya Pak Daud, satu T ya. Itu penanaman modal asing. Yes. Penanaman modal apa Thomas? Modal asing Pak Daud. Ada Menko, tapi Menko ini bukan penentu dalam pengambil kebijakan. Ya. Nah, dia hanya melakukan SOP
Yes. eksekusi di lapangan. Ya. Dan itu minimal 1 triliun. 1 triliun. Wow. Apa tuh Mas? Minimal 1 Apa tuh, triliun, Mas? Pak. Minimal 1 triliun, Pak Daud. Hah? Dan ya tanda tangan presiden. Yang tanda tangan presiden, ya. Dan Menko ini membawahi semua yang berhubungan dengan investasi. Semua yang berhubungan dengan investasi ya, Pak Daud. Dan dalam 3 bulan harus selesai semua. Oh, dalam 3 bulan harus selesai semua, Pak Daud ya. Karena yang tanda tangan presiden. Oke. Dan Menko ini hanya sebagai pelaksana dalam SOP. Pelaksanaan Bukan dalam SOP. Bukan penentu dalam kebijakan. Oke. Kan supaya tidak pingpong sana pingpong sini toh Mas. Betul. Supaya apa toh Mas? Tidak pingpong sana pingpong sini, Pak. Seperti orang main padel, Pak. Padel. Iya. Iya. Supaya tidak pingpong sana pingpong apa? Pingpong sana pingpong sini, Pak. Jadi pingpong. Kan ada lagi, jadi tidak ada alasan kurang ini ditunda atau nanti dulu. Nah, tidak bisa karena Menko ini langsung di bawah presiden. Langsung ya, di bawah presiden ya. Dan dia hanya melaksanakan SOP. Oke. Standard Operation. Dan itu Menko ini membawahi, di bawahnya ada yang berhubungan dengan kementerian yang berhubungan dengan investasi. Oke. Karena investor itu perlu kepastian hukum, Thomas. Betul. Dan tidak mau ditunda, diperlambat, kembali ke nol lagi, kan pusing, Thomas. Betul. Jadi harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum, Pak Daud ya. Makanya kalau menurut saya Ya. itu harus ada Menko penanaman modal. Oke. Penanaman modal di sini, Thomas, khusus yang minimal 1 triliun. Oke. Kan investasi kan banyak, ada berbagai macam, betul Thomas? Betul. Nah, yang khusus minimal 1 triliun itu harus ada namanya Menko-nya khusus. Hal yang dikhususkan, jadi dari regulasi, retribusi semuanya, Thomas, dalam 3 bulan sudah selesai dan ada kepastian hukum. Yaitu berhubungan dengan Menkumham, SDM, semuanya, Thomas. Ya. Jadi karena itu langsung dengan tanda tangan presiden. Ya. Dan itu tidak ada kata ditunda, nanti dulu, urusannya gimana, tidak bisa. Ya. Jadi tugasnya Menko ini adalah melihat sebelum diputuskan. Ya. Jadi modal yang masuk, investor itu punya kepastian hukum dan harapan yang pasti. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa. Nah, Pak Daud, saat ini kan ada rumor nih bahwa investasi asing masuk Indonesia, rumornya adalah mulai hengkang dari Indonesia. Itu gimana, Pak? Yang jelas, ya ini harus ada namanya Menko penanaman modal. Oh, berarti ada penambahan lagi Menteri Menko. Bukan Menteri, modal. Menko ya? yang mengkoordinir Oh, Menteri Koordinator. para menteri. Oke. Dan minimal 1 triliun. Minimal 1 triliun ya. Nah, penanaman modal ini begitu itu hanya sebagai eksekusi SOP. SOP. Dan keputusan itu adalah presiden. Minimal berapa Thomas? 1T, Pak. Nah, jadi tidak ada nanti dari menteri ini alasannya hubungannya dengan lingkungan hidup, nanti menteri ini ditunda dulu, dikaji dulu berhubungan dengan Kumham. Nah, itu kan ditunda, itu berarti kan seperti tidak ada kepastian, Thomas. Betul. Nah, ini harus ada kepastian. Ya. Jadi Menko ini hanya melaksanakan standar SOP-nya. Yes. Begitu diputuskan presiden, semua kementerian yang berhubungan
tidak ada kata ditunda Yes. atau dikaji ulang. Yes. Semua udah fix, selesai dalam 3 bulan. Ya. Artinya apa Thomas? Ada yang namanya penanaman modal. Mudah. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Bagaimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ini jadi harus ada namanya import satu pintu. Harus ada import satu pintu. Oke. Nah, karena ada ekspor satu pintu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah importnya satu pintu. Importnya satu pintu Pak Daud ya. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Dan itu kalau satu pintu itu yang mengawasi itu adalah kepolisian, karena itu adalah ranah sipil ya Thomas. Ya. Jadi yang mengawasi apa Thomas? Polisi Pak. Ranah Krimsus. polisi Pak. Krimsus Thomas. Krimsus ya. Krimsus. Nah, setelah itu berhubungan juga dengan KPK, OJK dan BPK. Jadi import itu betul diawasi benar Thomas, karena satu pintu. Yes. Karena harus mengendalikan pengeluaran Thomas. Ya. Bagaimana Thomas? Luar biasa. Luar Jadi biasa Pak import Daud. apa? Satu pintu. Dan Dan diawasi oleh bagian polisi khusus ya Pak. Krimsus. Krimsus. Nah, karena import Thomas. Ya. Karena import itu berhubungan dengan Polair, kan polisi air air ya, Polair ya, Polair. yang berhubungan dengan kelautan gitu Thomas. Ya, udara. Ada polisi berhubungan udara, laut. Nah itu harus ada polisi Krimsus yang mengawasi import. Nah, Krimsus, polisi air, polisi udara, kan ada itu pengawasannya kan gitu Mas. Ya. Nah, satu cyber karena satu pintu. Satu pintu. Bagaimana Thomas? Luar biasa. Nah, dan itu harus jelas Thomas. Ya. Nah, supaya tidak ada import-import ilegal. Betul. Karena itu akan merugikan Pak Daud ya. Dan itu betul terkendali dan terkontrol. Betul. Ya, jadi satu pintu Pak Daud. Dan itu Polair, Krimsus, setelah itu BPK, KPK, OK sebagai pasnya. Yes. Dan kejaksaan Thomas. Yes. Karena itu import satu pintu. Yes. Jadi tidak ada yang berani main data, manipulasi, tidak berani Thomas. Betul. Karena yang ngawasin banyak. Betul. Apalagi kalau bisa dibuka umum Pak Daud ya. Jadi masyarakat bisa mengawasi juga kan Pak Daud by data kan? Iya. Import satu pintu. Nah, dan ada Menko penanaman modal. Nah, Menko penanaman modal ini punya kekhususan, yaitu penanaman modal minimal 1 triliun. Ya, minimal apa? 1 triliun. Bagaimana pendapat? Luar biasa. 1 T. Dan itu yang tanda tangan putusan kebijakan adalah Presiden langsung. Dan itu dalam 3 bulan semuanya harus selesai. Ya. Karena investor kan menanam modal perlu kepastian Thomas. Betul. Kepastian hukum juga. Jadi harus semuanya terjaga dengan baik. Jadi sebelum diputuskan betul-betul steril dulu, fix dulu, oke, baru ditandatangani dalam 3 bulan selesai. Betul Pak Daud. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Itu kalau ini pemahaman saya
kan pendapat saya kalau didengar, menurut Thomas gimana? Setuju enggak? Luar biasa Pak Daud. Ya, Jadi import apa Thomas? satu pintu oleh Menko penanaman modal, modalnya 1 triliun, 1 T Thomas. Nah, ekspor itu satu pintu itu harus ada pengawasannya, Thomas. Khusus oleh polisi bagian khusus. Kalau ekspor itu satu pintu yang berhubungan dengan pertambangan, minyak sawit. Nah itu diawasi oleh Krimsus ya. Kejaksaan. Krimsus itu kriminal khusus, jadi polisi yang bagian khusus. Betul. Nah setelah itu KPK dan BPK. Sehingga ekspor itu betul-betul diawasin satu pintu. Yes. Nah, sebagai ekspor satu pintu sebagai apa? Pengawas. Sebagai apa, Thomas? Pengawas. Nah, karena harga itu tergantung market dunia kan, Thomas. Betul. Jadi yang menentukan harga itu adalah market dunia. Nah, ekspor satu pintu hanya sebagai pengawas. Nah, dan supaya tidak ada yang bermain pajak manipulasi. Karena itu ada devisa negara, Thomas. Betul. Nah, bagaimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa. Apalagi Pak Daud? Ekspor satu pintu, impor satu pintu. Setelah itu Menko penanaman modal. Dan modalnya 1 T. Dan minimal 1 T yang tanda tangan adalah presiden sebagai penentu kebijakan. Dan di bawah Menko ini, Menko-nya hanya sebagai SOP, sebagai pelaksana. Yang kementerian-kementerian yang lain tidak ada kata ditunda, nanti dulu atau dikaji. Dalam 3 bulan harus selesai. Betul. Karena kan investor perlu kepastian, Thomas. Betul. Dan itu kenapa harus presiden? Karena itu pengambil keputusan tertinggi. Betul. Jadi tidak ada kata yang bisa membantah. Betul. Dan sebelum ditandatangani, semua SOP-nya itu dipelajari dulu oleh Menko penanaman modal. Betul. Nah, begitu fix, baru Menko-nya ini menghadap presiden, presiden setuju, Menko lakukan SOP-nya dalam 3 bulan selesai. Nah, harus seperti itu, Thomas, supaya apa? Ada kepastian hukum. Kepastian dalam investasi, dengan memberi keyakinan kepada investor bahwa uang yang ditanam itu pasti. Tidak diulur atau dikaji ulang dulu, tunggu waktu. Tidak bisa gitu, Thomas. Betul. Harus ada kepastian dulu kalau orang menanam modal. Betul. Bagaimana menurut Thomas saya ngasih masukan? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa gimana, Thomas? Ya, memberikan pengetahuan yang baru Pak Daud. Nah, sebalik itu Pak Daud, adakah informasi lain yang Pak Daud belum ngomong dimanapun Pak? Mungkin Pak Daud sempat. Kemarin ada telepon orang khusus minta saya memberi pendapat solusi untuk ekonomi saat ini. Tapi ini rahasia, Thomas. Yes. Karena saya hanya ditelepon dan saya diminta memberi pendapat. Nah, pendapat saya ya ini, Thomas, saya berikan ke dia supaya disampaikan kalau disampaikan. Iya Pak Daud. Jadi saya diminta ditelepon video call, Thomas. Wow, ya. Nah, terusan ini orang khusus tapi, Thomas. Orang khusus ya, orang khusus. Untuk sebagai bahan pertimbangan dan sebagai masukan.
Nah, saya memberikan suatu masukan Mhm. supaya disampaikan, Thomas. Yes. Supaya apa, Thomas? Supaya disampaikan ke Presiden Pak Daud ya, dan dipertimbangkan. Ya, terserah disampaikan pada siapa, yang penting saya memberikan masukan. Jadi masukan saya itu adalah import satu pintu Mhm. dan Menko penanaman modal. Yes. Apa, Thomas? Menko khusus pada modal dan minimal pintu 1 triliun. 1 triliun. Dan Ya. itu Menko-nya tidak penentu atau pengambil kebijakan. Tetapi itu adalah Presiden sendiri yang mengambil kebijakan dan keputusan, dan Menko-nya melaksanakan SOP dan mengeksekusi di lapangan. Dan di bawah Menko-nya ada beberapa kementerian, tidak bisa berkata ditunda atau dikaji, karena itu sudah keputusan Presiden. Jadi selesai dalam 3 bulan. Oke. Jadi tugasnya Menko ini adalah sebelum dilaporkan pada Presiden, itu harus diteliti, ditelusuri, fix dulu. Nah, sebelum ditandatangani. Yes. Nah, setelah itu baru ditandatangani Presiden. Nah, setelah itu semua kementerian, Menko ini akan mendatangi kementerian dan tidak ada kata ditunda atau dikaji ulang atau lihat kerangka hukumnya dulu. Nah, karena investor itu perlu kepastian, Thomas. Betul. Nah, tidak bisa dipimpong kanan kiri, Thomas. Betul. Nah, jadi begitu Menko ini sudah ditantang Presiden, sudah ada kepastian hukum. Betul. Sudah ada kepastian apa, Thomas? Hukum. Ada kepastian hukum dan sudah ada namanya itu jaminan dan investasi. Yes. Nah, itu saya kemarin ditelepon malam itu, Thomas. Malam Pak Daud ya. Waktu dolar tembus 18. berapa itu ya? 18 ya. Nah, di situ saya memberi masukan import 1 pintu. Menurut Pak Daud, Apa, Thomas? impor 1 pintu. Pak Daud, menurut analisa Pak Daud secara ekonomi, dolar akan nembus di atas 18.000 nggak Pak Daud? Berapa, Thomas? Menembus di atas 18.000 nggak? Ini ada pemikiran akan nembus sampai 22.000 Pak. Menurut Pak Daud gimana Pak? Gini, Thomas. Mhm. Kita itu jangan memberitahu sesuatu yang tidak ada obatnya. Oke, paham. Nah, jadi kalau kita memberitahu harus ada obatnya. Ya. Kalau kita memberitahu hal yang belum pasti dan tidak ada obatnya, ya yang Bikin dengar kan pusing. bikin pusing, tambah stres. Tambah stres. Nah, kalau saya kan memprediksi bulan Juni Juli puncak inflasi. Tapi kan saya harus memberi obatnya, Thomas. Betul. Memberi solusinya. Betul. Solusinya apa? Import 1 pintu. Apa, Thomas? Impor 1 pintu ya. Supaya bisa dikendalikan dan dikontrol. Nah, betul, Thomas? Betul Pak Daud. 1 apa, Thomas? 1 pintu. Dan itu diawasi oleh kejaksaan, Krimsus, kriminal khusus, polisi, Polair, terusan KPK dan Kejaksaan. OJK, BPK juga, Thomas. Jadi pengawasan ketat gitu loh, Thomas. Ya. Ya. Karena import 1 pintu. Impor 1 pintu. Nah, dan import 1 pintu ini harus ada ketertiban. Jadi begitu barang tiba, udah fix dan pasti tidak numpuk di pelabuhan. Betul. Itu harus diatur regulasinya, diatur aturannya, dan harus penting itu import 1 pintu. Yes. Memang kita akan mengalami puncak inflasi, tapi ingat
kita harus memberi obatnya, Thomas. Betul. Kalau kita beritahu penyakit yang belum pasti, tapi tidak dikasih obatnya, bikin orang stres, Thomas. Betul. Gimana menurut Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan untuk kepastiannya harus ada Menko penanaman modal. Dan itu dia bukan sebagai pengambil kebijakan, tapi penanaman modal ini khusus penanaman modal minimal 1 triliun. Yes. Minimal berapa, Mas? 1 triliun Pak Daud. Dan yang tanda tangan adalah Presiden. Dan Menko ini bukan pengambil kebijakan atau keputusan, tetapi sebagai pelaksana SOP eksekusi di lapangan. Yes. Dan membawahi beberapa kementerian, dan begitu sudah diputuskan tidak ada kata dikaji ulang. Betul. Pikir-pikir, perhatikan kerangka hukumnya dulu. Ya, tidak bisa, Thomas. Ya. Jadi begitu ada tanda tangan keputusan presiden, semua sudah clear, sudah selesai. Betul. Jadi penanam modal itu tidak pikiran investasinya nanti bakal dipimpok sana, pimpok sini gitu, Thomas. Betul. Nah, gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa Pak Daud. Jadi saya ngasih kepada yang masalah. Dia nelpon saya, nanti akan disampaikan katanya. Katanya akan disampaikan, ya saya beritahu import satu pintu. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi saya pun jadi tambah tahu Pak Daud. Dan kedua, Menko penanaman modal minimal 1 triliun. Bukan pengambil keputusan, kebijakan, tapi sebagai pelaksana dari SOP. Karena itu yang tanda tangan haruslah penentunya adalah presiden sendiri. Yes. Bagaimana, Thomas? Luar biasa. Jadi kedepannya kalau disetujui presiden kerja keras Pak Daud ya. Ya, ya. Kan? Kerja keras. Jadi itu termasuk banyak hal saya bicara untuk disampaikan supaya hal ini didengar. Jadi saya ditelepon dengan baik-baik, saya memberitahu supaya disampaikan. Yes. Nah, gimana, Thomas? Saya memberi masukan. Luar biasa Pak Daud, sangat termasuk bukan masalah ini saja, masih banyak hal lain yang saya beritahu kepada orang khusus ini yang akan menyampaikan, Thomas. Ya. Yaitu memberi namanya solusi obatnya. Solusi. Saya bukan ekonom, tetapi saya berdoa dan Tuhan memberi hikmat. Amin. Bagaimana, Thomas? Luar biasa kan, hikmat itu melebihi orang pintar, Pak. Jadi saya bukan ekonom. Ya. Tapi saya hanya berdoa Tuhan memberi saya hikmat, yaitu tentang kepastian hukum investasi. Yes. Dan yang kedua, import 1 pintu. Import 1 pintu. Bagaimana, Thomas? Luar biasa, Pak. Ini termasuk untuk menjaga UMKM dan industri dalam negeri supaya tidak ada import ilegal. Betul. Gimana, teman? Luar biasa Pak Daud. Oke, Thomas. Kita langsung doa Pak Daud ya. Pak Daud, boleh umumkan besok ini seminar, jangan lupa Pak Daud ya. Saya besok dijemput ya, Thomas. Siap. Setelah dijemput, siang saya pulang, kasih makan yang enak, supaya tidur enak, dan khotbah juga enak. Selalu sama Thomas itu semua serba good. Nanti kita makan nasi padang lagi Pak Daud. Lanjut, Lanjut, yuk. Yang pertama.
Haleluya. Ya, Bapak Andi Setiawan Jakarta, silakan Pak Andi. Oke. Shalom Pak Tony Daud. Ya, Saya mau gimana tanya, Bapak? apakah saya ada kutu keturunan atau masa depan? Soalnya ekonominya masih gini-gini aja, nggak ada kemajuan, kayak jalan di tempat gitu. Oh, enggak ada nih Thomas. Jadi kita doa supaya diberkati aja berarti Thomas. Siapa Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tony. Oke, yang kedua. Bapak Hans Bogor, silakan. Pak Hans Bogor. Ya, silakan Pak Hans. Iya, salam Pak. Gimana Pak Hans? Iya, selamat malam Pak.